komika Diki Divie terlibat dalam film Warkop DKI Reborn, produksi Falcon Pictures. Ia menjadi pemain dan konsultan komedi. Diki Divie akui posisinya jadi sebuah peran krusial dalam upaya menyajikan kembali humor legendaris Warkop DKI kepada generasi baru. Diki Divie berbagi cerita di mana keterlibatannya alam proyek besar ini berawal dari telepon Desta, yang menanyakan kesiapannya untuk bergabung. Kata Diki Divie ketika ditemui di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan, Jumat, 14 November 2025. Ayo Mas Ari. Boleh diceritakan awal keterlibatan akhirnya dipilih sebagai pemain sekaligus apa tadi? Konsultan komedi. Ya, oke, awal keterlibatannya pertama itu Desta ya, Pak telepon dia menanyakan kesiapan saya untuk jadi komedi konsultan. Saya bilang bisa. Dan saat itu juga saya bilang manajer langsung disesuaikan dengan scheduling saya dan akhirnya ketemu sampai sekarang kita udah mulai jalan bareng. Itu awalnya dari Pak Desta juga. Dia nanya, "Lu siap gak?" Siap banget. Dan memang menunggu sebenarnya untuk momen ini. Oh, memang secara langsung dipilih langsung oleh Pak Desta ya? Iya. Dan Pak Desta, maksudnya Pak Desta menyampaikan apa yang udah menjadi keputusan teman-teman di Falcon gitu. Maksudnya gitu dari Pak Navinnya juga, mungkin udah dikasih list namanya beberapa, mungkin dari Pak Navin memilih nama saya, lalu disampaikan dari Pak Desta juga langsung ngobrol ke saya gitu. Susah nggak sih? Beban nggak sih ngegarap IP sebesar Warkop gitu buat ngasih kebutuhan komedinya? Beban pasti karena ini bakalan jadi ibaratnya titik balik Warkop yang membuat saya ini jadi kayak pembaharuan jokes Warkop yang biasanya ditonton Warkop 1, 2 ribu segala macamnya ini. Gue yakin banget sih ini setelah ada sentuhan gue dan Beler akan menjadi satu tontonan Warkop yang berbeda. Yakin. Tapi susah nggak sih mengadaptasi maksudnya komedinya Warkop di dulu sama yang sekarang gitu untuk kombinnya gitu? Ya, tidak banyak yang terubah, tapi kita adjust dan penyesuaian jokes, pembaruan jokes yang sekarang karena seperti yang Pak Omindro bilang kita nggak mungkin pakai pola jokes zaman dulu yang mungkin anak kecil sekarang, anak muda sekarang, Gen Z sekarang nggak bakalan ketawa, tapi kita sesuaikan lagi dari penggunaan diksi sampai jokes slapstick yang mungkin dahulu masih work tapi sekarang mungkin kita tiadakan dan kita coba compare lagi, kita bonding lagi beberapa jokesnya hingga akhirnya menjadi seimbang gitu. Kalau boleh dibocorin itu jokes yang mungkin dipertahanin yang dulu dan bisa dibawa ke di era sekarang seperti apa sih, Dik? Tidak boleh. Tapi cepet ibaratnya kalau mau buat recall lagi sempat nonton film-film yang lama mungkin. Ya pasti kita nge-recall. Aku di rumah tuh semenjak dapet job ini Komedi Konsultan, aku di rumah tuh nonton film Dono terus segala macamnya buat dalam artian bagaimana mereka tetap mengeksekusi jokes ala mereka dan kita tetap tuangkan eksekusi jokesnya tuh ala mereka tetap, tapi ada pembaharuan di dalamnya gitu dari penggunaan diksi atau segala macamnya dari ala generasi sekarang gitu. Oke, kalau film Warkop DKI favorit lo apa dan kenapa? Kalau gue naik turun boleh, enak pokoknya gitulah, lagi boleh gitu lah gitu. Lupa deh banyak yang gue tonton. Kenapa yang itu? Ya di situ tuh menurut gue ya dari segi jokesnya nggak terlalu mengulang yang kata yang Madonna balik lagi gitu enggak itu terus yang itu kata gue lebih senang ada pembaruan aja dari pemainnya tuh udah mulai segar gitu nggak kayak dulu gitu kurus segala macamnya. Gue lebih seneng Om Indo yang lagi gemuk, Mas Kasino lagi gemuk. Kalau gue ya dari pribadi ya, gue lebih seneng Om Dono yang lagi fresh, lagi gemuk semuanya, gue lebih seneng. Kalau sama Beler tuh pembagiannya berapa 50% gitu atau gimana? Enggak, kalau Beler konsentrasinya adalah penulisan skrip. Kalau gue lebih ke comedy consultant-nya, jadi Beler tuh script development, kalau gue comedy consultant-nya kayak gitu. Sudah selesai semua prosesnya atau masih? Sudah. Tinggal dipoles-poles lagi beberapa bagiannya. Itu ketika proses pengerjaan itu tetap ibarat tektokan sama sutradara atau pemain nggak sih? Pasti kita tektokan terus ya ke sutradara, terus ke antara tiga ini mas sutradara, aku sama Beler gitu pasti. Dan pemain juga, pemain berkontribusi juga. Tapi kalau comedy consultant kan harus ada di lokasi juga kalau syuting. Berarti lu udah mempersiapkan dengan jadwal ngeblok TV gitu? Pasti udah diblok dari awal gitu, makanya tapi tetap ada yang jadwal yang aku nggak bisa karena aku lagi syuting tempat lain reguler juga, sama ada jadwal yang bisa gitu. Kalau di sini sebagai apa kalau jadi pemainnya tuh sebagai apa dia? Mainnya? Iya pasti ya, nggak ada deh gitu, ada di semua. Ini peran ini penting juga sebagai pembawa cerita juga, penguat cerita juga, benang merah cerita juga si karakter yang
gua mainkan ini namanya si ini gitu lah, oke nanti lah gitu. Terus ini karakter yang ada di Warkop ini adalah karakter baru yang gua ciptain spesial di Warkop ini. Ki, kalau Warkop DKI Reborn kan biasanya nyomot-nyomot dari cerita yang lama yang diadaptasi dengan kemasan baru. Nah, untuk yang Reborn yang saat ini, apakah formula yang sama atau fresh lagi atau beberapa formulanya ada kita pakai lama, tapi kayaknya sih ya kayak gue bilang tadi, ini bakalan jadi pembaruan Warkop. Ini lu cerita baru berarti. Secara jokes ini fresh banget deh, nggak bakalan kayak lu kayak ini mah sama aja kayak Warkop lama, nggak bakalan ada kalimat dan kata-kata itu. Gue yakin. Enggak cerita filmnya loh. Cerita filmnya alurnya Warkop di mana-mana sama aja gitu. Dengan sketch pendek gitu kan, terus introduce awal gitu yang introduce scene yang kayak bentar-bentar terus tiba-tiba wah Indro gitu, itu pasti tetap ada kayak gitu. Itu nggak bakal kita buang karena itu ininya banget ya, khasnya Warkop banget. Horror komedi ya? Ya kayak gitulah, mungkin ya kayak gitu. Gue cerita semua. Cerita semua, ntar bisa aja lu nanyanya nih kawan ngehe. Dah. Sekarang udah mulai sering nonton Warkop. Ya. Adegan paling ingat sampai sekarang? Madonna. Mungkin ada tiga adegan yang paling lu ingat gitu. Iya itu Madonna, terus sama nulis kasino yang nulis alamat pick-up segala macam gitu kan. Terus sama ya biasalah adegan pantai itu pasti nomor 1 di list gua gitu kan. Karena kadang-kadang gua nonton Warkop gua skip juga sampai adegan pantai itu. Ya teman-teman tahu lah ya. Oke, terima kasih semuanya, makasih. Dik, ini udah Lupa subscribe ya.